Amin. Menang, menang, menang. WH. Menang, menang, menang. Tim Hukum Nasional lawan. Bismillah, pada hari ini saya dari Sekjen Tim Hukum Nasional meresmikan pembentukan posko wilayah Banten Kota dan Kabupaten yang dikoordinir oleh Pak Muhammad Anwar sebagai koordinator wilayah Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Solik, Sekjen. Apa di depan? Ada. Udah ada di depan kapten ini. Di depan. Ada cucu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul tempat ini, dan yang utama bahwa di Banten ya sudah ditunjuk sebagai koordinator wilayah, saya selaku koordinator wilayah Provinsi Banten, yang dalam waktu dekat kita akan buat Pak Sekjen semua tim hukum di kabupaten kota yang memang sudah siap, kantornya pun sudah ada di Lebak ya, Pak Rahmat, kemudian juga di Cilegon, kemudian di Kabupaten Serang ya sudah ada. Jadi yang lainnya masih menyusul. Ada 8 kota provinsi di Banten akan segera dibentuk. Hal utama yang nanti kita lakukan sebagai pendamping ya, sebagai mensupport relawan-relawan 01 ya, relawan-relawan pendukung Anies Muhaimin ya, apabila ada persoalan hukum nanti kita untuk support. Kemudian juga nanti saya koordinasi terus, ada sistem juga ya, aplikasi yang memang harus disosialisasi nanti kepada tim relawan apabila ada kecurangan ya di satu TPS, itu nanti cepat diadukan ke kita supaya koordinasinya berjalan ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, dan kita memang harus berani ya, sekecil apapun pelanggaran ya, sekecil apapun pelanggaran yang terjadi di TPS harus segera kita persoalkan ya, kalau bisa kita persoalkan di hari itu juga, nggak usah takut ya, harus berani protes. Nah, nanti kita akan lakukan semacam sosialisasi dan trainer lah untuk teman-teman itu relawan bagaimana nanti untuk melaporkannya ke kita, karena tim hukum ini pasif ya, kita ini bukan relawan yang langsung di lapangan, kita pasif menunggu ya, tapi setiap ada persoalan kita yang akan melakukan pendampingan, kita yang akan mempersoalkan secara hukumnya ya. Jadi jangan disalahartikan bahwa kita langsung ke sana, enggak, kita terbatas, personil hukum terbatas. Jadi kalau saya hitung itu Pak Sekjen, setiap kota kabupaten kira-kira 20-an advokat. Nanti kita juga sarankan kalau bisa setiap kecamatan sudah ada juga gitu. Setiap kecamatan sekurang-kurangnya 1 advokat yang bisa nanti saksi-saksi berkoordinasi ya dengan advokat yang memang terkonek juga dengan kita. Jadi kalau nanti ada persoalan-persoalan itu terjadi persoalan hukum ya, nanti kita segera persoalkan itu juga dan diselesaikan ya. Kalau tidak bisa kan itu ada catatan ya, ada berita acara bahwa pernah ada persoalan yang terjadi di TPS tersebut ya. Jadi moto kita itu tidak usah takut, lawan. Ya itu kan mulai kegiatan pembelaan sampai advokasi, termasuk membangun kesadaran hukum bagi warga besar Amin.
kecurangan itu pasti ada. Oleh karena itu, kalau Provinsi Banten sih menunggu sekarang Pak Sekjen, kita kan mau ada bintek nih, bisa jadi tim hukumnya juga ikut memberikan pengawalan, penjelasan, advokasi pada caleg-caleg kita atau pada tim saksi-saksi kita yang paling penting nih. Kita sudah merekrut saksi, tapi mereka diberikan perangkat pengetahuan tentang bagaimana proses, termasuk tadi sisi pelaporan sebagainya. Karena kalau dari kita perkara itu dari mulai pasang gambar sampai debat dan sebagainya itu kan harus dilaporkan. Ya kayak kita dulu waktu jadi calon gubernur, itu semua harus ada bukti-buktinya, saksi dan sebagainya, jumlah pemilih dan sebagainya, dokumen-dokumen itu memang harus dan sampai sekarang ini juga Nasdem dan Partai Pengusung belum membangun sistem bagaimana supaya dari TPS bisa langsung link ke pusat. Ini juga bagian dari tugas teman-teman. Nah kalau kita membela, kita bela cara bagaimana. Dari sisi hukum saya kira pasal-pasal sudah dikuasai, tapi dari sisi sistemnya bagaimana. Makanya saya tunggu juga ini, tunggu juga Pak Sekjen, supaya di Banten nih nanti apalagi dengan Pak Anwar yang semangatnya masih luar biasa, kita tunggu agar segera kita lakukan pembinaan atau pembimbingan terhadap apakah para caleg atau para saksi yang paling penting, para saksi, supaya mereka yang hadir di TPS tahu persis apa yang dilakukan. Kalau tidak, kalah kita. Lagi Lebak di sana tuh sampai mengawasi Citorek segala rumah alim ujung rumah kencana kan, saksi juga dari NASA belum ada di situ, belum kita briefing, belum kita bina. Dan yang kedua, yang terakhir, kalau pilih Anies, pilih Muhaimin, ya DPR-nya pilih saya lah, biar nyambung. Kalau Anies menang, DPR-nya kalah, siapa yang dukung RT? Itu Anies, ya kan? Bisa dikerjain sama ya Pak RT ya. So Pak RT jangan segera ke tepuk tangan. Pak RT saya caleg, mantan gubernur caleg ya. Itu Pak RT udah akan jempol. Ini Pak RT gak boleh kampanye sampai naik ke warga pelan-pelan. Jadi saya katakan bahwa kalau Pak Anies didukung, konsekuensinya ya partai pendukung harus didukung. Makanya sekarang partai lain, Pak Sekjen nggak mau tempel gambar caleg presidennya, karena ternyata si survei saya Tangerang ini, Tangerang dan Banten pemilih Anies paling banyak. Kalau partai lain yang bukan pengusung Anies dia pasang gambar calon nomor 2 dia nggak akan bisa dilaku atau dipilih rakyat. Kalian udah bilang begitu. Akhirnya kalian bilang saya pilih kuning, pilih partai tertentu, tapi saya pilih Anies. Saya bilang nggak bisa begitu. Makanya harus dimasyarakatkan sekarang, pilih Anies, pilih saya DPR-nya. Itu aja. Yang lain mah, saya juga kan nggak jelek-jelek amat dibaca. Korupsi kan, ya kan? Akan gubernur yang didaftarkan dari KPK, dari BPK, saya 20 tahun tuh provinsi, ya, gelap gulita, masa jahiliyah. Tapi begitu saya masuk, itu Banten jadi terang benderang. Itu hal yang saya lakukan. Jadi sederhana aja, saya manfaatin menjelaskan tempat dia Pak Anwar atas kebaikannya, bukan makan dia, tapi saya kampanye. Jarang ada loh saya datang sama kampanye, biasanya saya sendiri yang ngomosin ya. Saya manfaatin betul sebagai calon DPR. Jadi sepakatnya begitu, sepakatnya pilih Anies, pilih saya, pilih Anies. Jangan digeser-geser lagi. Kami dalam rangka peresmian posko tim hukum nasional wilayah Banten. Sebelumnya saya ingin mohon izin ke Pak
Wahidin dan Pak Ketua Wilayah Banten Pak Anwar, bahwa tim hukum nasional ini sudah terbentuk sejak 1 tahun yang lalu. Kita sudah bekerja mempersiapkan tim hukum ini sejak lama, sejak 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah berbagai kegiatan dalam rangka persiapan tim hukum nasional Amin. Dulu kita awal belum Amin, masih Anies. Itu diawali dengan silaturahmi kunjungan Bapak Ketua Tim Hukum Nasional Dr. Hari Yusuf Amir ke kediaman Pak Anies, dan Pak Anies juga menyambut dengan kunjungan balasan ke kantor, ke rumah Ketua Tim Hukum Nasional Bapak Hari, dan akhirnya Pak Anies memberikan mandat kepada Ketua Tim Hukum Nasional Bapak Hari Yusuf untuk berkenan sebagai waktu itu sebagai tim hukum Pak Anies secara pribadi, karena tim hukum nasional itu biasanya dibentuk setelah tim sukses terbentuk. Dan alhamdulillah setelah tim sukses terbentuk, timnas terbentuk, para partai pengusung, 3 partai pengusung Nasdem, PKS dan PKB pada akhirnya mempercayakan tim hukum nasional yang sudah terbentuk 1 tahun lalu dipercaya menjadi tim hukum nasional yang membawahi satu bidang. Jadi ada perbedaan dengan tim hukum pada saya Sugi Bagaskara Esa selaku sekretaris dari tim hukum nasional wilayah Provinsi Banten. Hari ini kami telah meresmikan posko tim hukum nasional Amin Provinsi Banten di klaster Iksora Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk anggota dari tim hukum nasional Amin di Provinsi Banten sudah terbentuk di masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Dengan jumlah anggota di setiap kabupaten kota ada sekitar 20 advokat di setiap kabupaten kota, dan jumlah ini akan terus bertambah, dan nantinya kita akan konsolidasi untuk pembelaan dan advokasi dalam rangka pemilihan presiden 2024. Amin. Menang, menang, menang. WH. Menang, menang, menang. Tim hukum nasional lawan.